Hai, aku Kevin. Kali ini aku akan berbicara tentang artikel Memahami Esensi Pendidikan Merdeka oleh Odemus B. Witono yang dimuat di majalah Basis. Artikel ini membahas tentang kurikulum merdeka atau pendidikan merdeka di Indonesia yang mendapat dukungan luas pada tahun 2022. Penulisnya, Odemus B. Witono, merangkum bahwa pendidikan ini dirancang untuk mengembangkan potensi unik setiap peserta didik secara fisik, intelektual, emosional, dan spiritual, sebagaimana dianjurkan oleh tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara dan Maria Montessori. Pendidikan merdeka berfokus pada metode belajar yang memerdekakan dan relevan dengan kebutuhan zaman. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong inisiatif kreativitas dan inovasi murid. Esensinya adalah meninggalkan sistem yang memaksa murid mencapai target-target kaku dan beralih ke proses formatif yang menyenangkan dan memfasilitasi refleksi diri murid. Kurikulum Merdeka juga menekankan pentingnya Pancasila sebagai fondasi yang diwujudkan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Tujuannya adalah melahirkan generasi muda yang berkarakter, beretika, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Nilai-nilai hidup yang ditekankan dalam esensi pendidikan merdeka adalah kemandirian dan kebebasan. Anak didorong untuk mandiri, kreatif, dan berinisiatif dalam proses belajarnya. Pendidikan bukan lagi tentang pengekangan kurikulum, tetapi tentang memerdekakan individu. Lalu ada pengembangan diri utuh atau holistik. Fokus tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada spiritual, emosional, fisik, dan sosial. Ini bertujuan untuk menumbuhkan manusia seutuhnya. Lalu ada tanggung jawab. Setiap individu, yakni guru dan murid, diharapkan dapat bertanggung jawab atas peran dan perkembangannya, serta memiliki kesadaran untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Lalu, relevansi. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata dan kebutuhan zaman, memastikan lulusan memiliki keterampilan hidup dan kesiapan untuk menghadapi tantangan masa depan. Karakter kuat profil pelajar Pancasila. Menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Lalu artikel ini tidak membahas sejarah secara kronologis dari awal, namun menempatkan pendidikan merdeka dalam konteks pembaruan pendidikan di Indonesia. Pembaruan tahun 2022, artikel mencatat bahwa kurikulum merdeka dapat mendapatkan dukungan eksplisit yang luas pada tahun 2022, menandakan fase implementasi yang signifikan. Lalu landasan filosofis. Pendidikan merdeka tidak berdiri sendiri, melainkan berakar kuat pada pemikiran tokoh pendidikan bangsa dan dunia. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya panca indera, sistem pendidikan yang dibangun berdasarkan kodrat alam dan memberi kemerdekaan dalam usaha pendidikan. Lalu Maria Montessori, konsep mengenai perlunya mentor bagi anak-anak yang menemukan dan mengembangkan potensi personal mereka. Kurikulum nasional terdapat hubungan timbal balik dengan kurikulum nasional di mana pendidikan merdeka diharapkan menjadi energi positif yang memperkaya dan melengkapi kurikulum yang ada. Berdasarkan artikel ini, majalah Basis cocok direkomendasikan untuk pembaca yang tertarik pada isu-isu pendidikan kontemporer, pembaca yang ingin memahami secara mendalam filosofi, implementasi, dan dampak dari kurikulum merdeka, serta inovasi pendidikan lainnya di Indonesia. Filsafat dan humaniora. Mereka yang menghargai pembahasan yang mendalam dan terstruktur mengenai nilai-nilai kemanusiaan, konsep pengembangan diri atau holistik, dan pemikiran tokoh-tokoh penting di bidang pendidikan. Wacana kritis. Pembaca yang mencari analisis kritis dan reflektif tentang bagaimana sistem pendidikan dapat memerdekakan dan menguatkan karakter generasi muda Indonesia. Secara spesifik, jika edisi ini nomor 9-10 tahun ke-71 2022 membahas topik serupa, majalah Basis akan sangat bermanfaat bagi pendidik atau guru untuk memahami peran sebagai fasilitator dan mengimplementasikan metode yang memerdekakan. Lalu untuk orang tua juga untuk memahami esensi pendidikan anak-anak mereka di era kurikulum merdeka, dan juga mahasiswa dan akademisi
untuk studi dan penelitian di bidang kebijakan pendidikan dan sosiologi pendidikan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini. Sampai jumpa.